Pernahkah kau mendengar kisah tentang seorang anak durhaka yang bukan hanya dikutuk, tapi disambar petir hingga jasadnya tak utuh? Tapi yang lebih menyeramkan adalah saat ia kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai pocong kain hitam, dengan wajah mengerikan dan dendam yang tak mati. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah nyata yang melegenda di sebuah desa terpencil di mana dosa tidak berakhir di liang kubur. Selamat datang di teror paling kelam dari Karangjati. Kampung Karangjati terkenal tenang dan religius, tapi tidak semua warganya hidup sesuai ajaran agama. Di ujung kampung tinggal seorang pemuda bernama Raffi, 21 tahun, anak tunggal dari seorang janda renta bernama Bu Marni. Raffi dikenal keras kepala, pemarah, dan durhaka pada ibunya sendiri. Ia kerap membentak dan memukul Bu Marni hanya karena hal sepele. Sarapan terlambat disiapkan, sandal hilang, atau bahkan suara adzan yang membangunkannya saat tidur siang. Warga kampung sudah lama memperhatikan kelakuan Raffi. Namun, tak ada yang berani menegurnya langsung karena ia dikenal gampang mengamuk dan membawa parang kemana-mana. Beberapa pemuda bahkan pernah dipukulnya hanya karena menegur saat ia memaki ibunya di tengah jalan. Anak durhaka seperti itu tak akan lama umurnya, kata Pak Kiai Asy'ari, tokoh agama setempat, suatu malam saat ronda. Malam itu mendung menggantung. Langit Karangjati berubah kelam. Angin kencang berhembus membawa bau tanah basah dan aroma bunga Kamboja yang tak biasa. Banyak warga mulai masuk ke rumah dan mengunci pintu. Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Sesuatu yang tak terlihat seolah mengintai dari gelap. Di rumahnya yang sempit, Raffi sedang mengumpat. Ia marah karena makanan yang disajikan ibunya dingin. Dengan kasar, ia menyenggol piring hingga jatuh pecah, lalu berdiri sambil menendang sajadah yang tergeletak di pojok ruangan. Dasar kampungan, makanan basi begini dikasih ke anak sendiri? Mati saja kau, Mak, teriaknya. Bu Marni hanya diam. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka lebam. Dengan susah payah, ia membungkuk mengambil pecahan piring sambil beristighfar pelan. Saat itulah langit menggelegar hebat. Petir menyambar, keras dan menyilaukan langsung ke atap rumah mereka. Berrak, jeritan terdengar. Warga sekitar berlari menuju rumah Bu Marni. Mereka mendapati Raffi tergeletak di lantai. Tubuhnya hangus, matanya melotot, bibirnya membiru. Bu Marni menangis keras, tapi tangis itu tak lama. Ia pingsan di pelukan tetangga. Esoknya, Raffi dikuburkan. Namun sejak awal, jenazahnya sudah menunjukkan keanehan. Ketika kain kafan dibungkus, warnanya cepat kusam, bahkan tampak menghitam di bagian kepala. Beberapa warga mengira itu bekas luka bakar, tapi ada yang melihat lebih dari itu. Bau mayatnya bukan kayak mayat biasa. Lebih mirip bau bangkai tikus yang busuk bercampur darah amis, ujar Ujang, penggali kubur. Namun, pemakaman tetap dilanjutkan. Tidak ada doa pengantar yang panjang, sebab banyak warga menggerutu dalam hati, menganggap kematian Raffi adalah azab dari langit. 2 hari setelah pemakaman, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Malam-malam Karangjati tak lagi sunyi. Di sekitar kuburan, terdengar suara kain diseret. Beberapa warga yang melewati jalan belakang mengaku melihat sesosok putih melompat cepat lalu menghilang di balik pohon kelapa. Sosok itu tampak tinggi, tubuhnya dibalut kain kafan berwarna hitam legam. Wajahnya rusak, seperti hangus terbakar, matanya kosong. Memerah. Pak Darto, yang tinggal tak jauh dari makam, mengaku melihat sosok tersebut berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Saya pikir maling, tapi waktu saya buka pintu, dia lompat-lompat ke arah saya. Mukanya gosong,
matanya. Allahu Akbar, itu bukan manusia. Kejadian ini menyebar cepat. Warga mulai ketakutan. Tak ada yang berani keluar malam. Bahkan ronda pun dibatalkan. Pak Kiai Asy'ari akhirnya mengumpulkan warga dan mengusulkan agar dilakukan pengajian 7 hari untuk menenangkan arwah Rafi. Namun malam ketiga setelah kematiannya, pengajian dibubarkan mendadak. Lampu-lampu padam dan dari kejauhan terdengar suara ledakan kecil seperti kilatan petir, diikuti jeritan seorang ibu. Warga berlarian. Mereka mendapati Bu Marni, ibu Rafi, pingsan di halaman rumahnya. Di sampingnya ada bekas jejak tanah basah dan bekas loncatan kain. Di dinding rumah tertulis huruf Arab terbalik, tertulis dengan darah. Tak ada yang bisa menjelaskan dari mana darah itu berasal. Pak Kiai memandangi langit. Malam itu langit cerah, tapi ada rasa mengganjal di dada semua orang. Seolah kematian Rafi bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak bisa diusir dengan doa biasa. Sesuatu yang ingin menyelesaikan dendamnya, meski harus menyeret seluruh kampung ke dalam kegelapan. Dan itu baru permulaan. Pagi di kampung Karangjati tidak lagi membawa damai. Kabut tipis menggantung rendah dan suara ayam jantan pun terdengar seperti serak ketakutan. Sejak malam keempat setelah kematian Rafi, kampung itu seperti kehilangan roh kehidupannya. Warung-warung tutup lebih cepat, anak-anak tak lagi bermain di halaman, dan orang-orang berbicara dalam bisik-bisik penuh waspada. Bu Marni yang belum pulih dari pingsannya, kini lebih banyak duduk termenung di beranda rumah yang atapnya masih hangus bekas sambaran petir. Di wajahnya ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak lagi menangis, tapi bola matanya kosong seperti telah melihat sesuatu yang melampaui batas kewarasan manusia biasa. "Saya melihat dia," bisiknya lirih kepada Bu Surti, tetangganya. Pagi itu, dia lompat-lompat, bau busuk, mukanya hitam, gosong, matanya merah. Dia berdiri di dekat makamnya sendiri. Bu Surti menelan ludah, lalu buru-buru pamit tanpa banyak tanya. Kabar itu menyebar lagi seperti api disiram bensin. Pak Kiai Asy'ari memutuskan untuk mengecek makam Rafi bersama 3 warga pemberani. Pak Darto, Ujang, dan Mas Joko, pemuda yang dulu sering dimarahi Rafi tanpa alasan. Mereka pergi menjelang sore saat matahari mulai turun ke barat, membawa cangkul, air doa, dan hati-hati yang penuh waspada. Makam Rafi terletak di sisi paling timur pekuburan kampung, di bawah pohon beringin tua. Ketika mereka sampai, bulu kuduk mereka berdiri serentak. Kain kafan yang membungkus gundukan tanah itu menghitam total. Tidak hanya di bagian atas, tapi sampai ke pinggiran tanah pusara. Tanahnya basah seperti habis diguyur hujan, padahal hari itu terang benderang. Dan yang paling aneh, ada bekas 2 telapak kaki, besar, dalam, dan mengarah keluar dari makam. "Ini nggak wajar," gumam Pak Kiai sambil menggigil. Ujang menggali sedikit tanah di sisi makam. Dari dalam tercium bau busuk menyengat, jauh lebih parah dari mayat biasa. Bahkan Pak Darto yang biasa menangani jenazah tak tahan dan muntah di tempat. Namun yang membuat mereka benar-benar panik adalah munculnya suara gumaman dari dalam tanah. Suara parau, serak, tapi jelas. "Mak, aku lapar." Ujang menjatuhkan cangkul. Mas Joko langsung melompat mundur. Pak Kiai menutup telinga sambil membaca doa sekuat tenaga. Tanah bergetar perlahan dan angin dingin menusuk menerpa mereka dari arah makam. Mereka segera menimbun kembali tanah yang sudah dibuka, menyiram dengan air doa, dan berlari meninggalkan makam tanpa menoleh. Malam itu, kejadian mengerikan kembali terjadi. Keluarga Pak Jabar yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Bu Marni mendengar
mendengar suara ketukan keras di pintu dapur. Padahal pintu itu berada di bagian belakang yang hanya bisa diakses lewat jalan setapak dekat pohon pisang. Pak Jabar mengintip dari celah jendela dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana berdiri sosok tinggi mengenakan kain kafan hitam. Mukanya bukan seperti wajah manusia. Kulitnya hitam gosong, melepuh, sebagian meneteskan cairan merah kehitaman. Bola matanya menyala merah dan mulutnya robek sampai ke pipi. Di dadanya ada lubang besar, berlubang hangus, bekas tempat petir menghantamnya saat hidup. Pocong itu menoleh cepat ke arah jendela, membuat Pak Jabar terjerembab mundur. Sosok itu lalu menghilang dalam sekejap, seolah menyatu dengan kabut malam. Tak hanya keluarga Pak Jabar, beberapa warga lainnya juga mengalami teror serupa. Anak Pak Darmin kerasukan dan berbicara dengan suara mirip Raffi, memaki-maki Bu Marni dengan kata-kata kasar yang sama seperti saat masih hidup. Bahkan sempat menendang Al-Quran kecil yang biasa diletakkan di lemari. Pak Kiai memutuskan mengumpulkan warga untuk istighosah besar. Tapi malam itu, saat semua berkumpul di musala, suara azan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Mik mati dan lampu padam total. Gelap gulita. Lalu terdengar suara bergetar seperti kain basah diseret di lantai keramik. Mak! Satu suara itu menggema di seluruh ruangan. Padahal tidak ada satupun yang sedang berbicara. Pak Kiai lalu tersungkur, tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar darah dan serpihan kapas. Warga panik, membubarkan diri dengan cepat. Pagi harinya, Pak Kiai hanya bisa berbisik. Dia belum tenang. Bukan hanya durhaka, tapi dia pernah melakukan sesuatu yang lebih parah. Namun, sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Kiai meninggal dunia. Banyak yang percaya bukan karena sakit, tapi karena diambil oleh arwah yang mereka bangunkan. Satu demi satu warga mulai meninggalkan Karangjati. Tapi Bu Marni tetap tinggal, merasa dirinya pantas menerima semua ini. Ia menyimpan rahasia besar dan kini dosa itu mulai membusuk, bangkit, dan menagih balas. Ia tahu ini baru awal. Anak yang ia lahirkan dengan air mata kini kembali dalam wujud laknat, menyebar teror kepada siapa saja yang pernah menyaksikan kedurhakaannya. Sejak kematian Pak Kiai Asy'ari, ketakutan di kampung Karangjati bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kenyataan hidup yang menyesakkan. Musala yang biasanya jadi tempat perlindungan kini kosong. Bahkan azan pun tak lagi dikumandangkan lewat pengeras suara. Warga percaya setiap suara keras justru memancing makhluk itu datang. Bu Marni semakin terpuruk. Ia tak pernah keluar rumah lagi, hanya sesekali terdengar isakannya di malam hari. Namun malam ini suara itu berubah menjadi tawa. Tawa perempuan, pelan, lalu tinggi, lalu terputus seperti dicekik. Tetangga di seberang, Bu Surti, mendengarnya dengan tubuh menggigil di balik pintu. Tangannya menggenggam tasbih yang bergetar. Malam itu juga, Mas Joko dan Ujang memberanikan diri menemui Pak Darto. Mereka bertiga sepakat, jika dibiarkan, kampung ini akan menjadi tempat mati satu persatu warganya. Harus ada yang dilakukan. Aku mimpi aneh, Joko, kata Ujang dengan suara serak. Aku lihat dia, Raffi, tapi bukan lagi anak muda. Mukanya hangus, bolong, mata merah nyala. Dia duduk di akar pohon beringin dan bilang, "Jangan sentuh pohon itu rumahku sekarang." Mas Joko menarik napas dalam-dalam. Kita harus ke sana, ke beringin itu. Kalau itu sumbernya, kita cari jawabannya di sana. Pak Darto yang lebih tua awalnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku ikut, tapi bawa ini, katanya sambil menunjukkan sebotol air zam-zam, mushaf tua milik Pak Kiai, dan kain kafan putih. Untuk apa kain kafan putih?
Tanya Ujang. Untuk mengganti yang hitam, kalau kita bisa. Malam itu, mereka bertiga bergerak dalam gelap, hanya ditemani lampu Petromax kecil dan zikir dalam hati. Suasana di kuburan Karangjati lebih mencekam dari biasanya. Kabut tebal menutup pandangan dan suara burung hantu terus terdengar dari arah utara. Begitu mereka sampai di bawah pohon beringin, angin berhenti, udara jadi dingin mendadak, dan di sana, di akar pohon, tepat seperti dalam mimpi Ujang, duduk sosok itu. Bukan sekadar pocong, ini sesuatu yang lebih jahat. Kain kafannya hitam legam, kaku seperti kulit terbakar. Dari celah ikatannya, terlihat serpihan daging mengelupas. Wajahnya rusak, mulutnya robek seperti dicabik binatang, dan dari lubang di dadanya menganga cahaya merah menyala. Matanya tak bergerak, hanya memelototi mereka dengan amarah beku. "Raffi!" teriak Mas Joko. Tapi suara itu seketika lenyap, hilang, seolah ditelan tanah. Makhluk itu berdiri perlahan, lalu meloncat mendekat dalam satu lompatan besar. Tanah bergetar, Petromax padam. Mereka bertiga berpegangan tangan, membaca ayat kursi secepat mungkin. Namun suara tawa Raffi menggelegar. "Sudah terlambat. Kalian semua harus merasakan seperti aku. Dibakar, dihina, dikubur seperti binatang." Pak Darto mencoba memercikan air zam-zam, tapi cairan itu malah menguap sebelum menyentuh tanah. Makhluk itu tertawa, lalu memekik dengan suara jeritan ratusan manusia sekaligus. Tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan dari arah belakang. "Raffi, cukup!" Itu suara Bu Marni. Ia datang tertatih, mengenakan mukena lusuh, membawa foto kecil Raffi saat masih bayi. Tangisnya pecah. Maafkan ibu yang dulu tega mengutukmu." Ibu bilang, "Lebih baik kau mati disambar petir daripada durhaka seumur hidup." Dan Tuhan mendengar. Makhluk itu mendadak berhenti. Matanya memudar perlahan. Bu Marni maju mendekat, meletakkan foto itu di bawah akar beringin. "Ibu, bawa baju kafan putih. Biar kau tenang, Raffiku. Jangan teruskan dendammu. Jangan lagi ambil nyawa orang yang tak bersalah." Mas Joko, Ujang, dan Pak Darto menyaksikan dengan gemetar saat sosok itu, Raffi, melongok ke arah ibunya seperti anak kecil yang tersesat. Suara desisnya pelan, seperti rintihan. "Ibu, aku," dingin. Lalu kain kafan hitam mulai robek sendiri, hancur seperti abu tertiup angin. Dari dalam muncul sesosok tubuh yang lebih bersih, masih berlumur darah dan gosong, tapi tampak tenang. Pocong itu rebah perlahan ke tanah, tepat di atas foto kecil Raffi. Kabut menghilang, udara kembali hangat, namun tiba-tiba tubuh Bu Marni tersentak. Ia muntah darah, lalu roboh di akar pohon. Senyumnya mengembang, tapi matanya kosong. Ia meninggal di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan keempat tubuh itu. Raffi yang kini terlihat seperti jenazah biasa, Bu Marni yang wafat dalam sujud, dan 3 lelaki yang duduk lingkaran membaca surat Yasin dalam keadaan tak sadarkan diri. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tapi semenjak itu, gangguan di Karangjati berhenti. Namun, legenda itu tidak berakhir di sana. Pagi itu, kabar kematian Bu Marni menyebar seperti angin buruk ke seluruh penjuru kampung Karangjati. Tapi, bukan hanya itu yang menjadi buah bibir. Yang lebih mengejutkan adalah kondisi jenazah Raffi yang dulu gosong dan hangus saat dikuburkan. Kini tampak seperti jasad biasa, bahkan tanpa bekas luka sama sekali. Seolah waktu memutar balik kematian. Jenazah Raffi dan Bu Marni dikuburkan berdampingan oleh warga dengan prosesi yang dipimpin langsung oleh Pak Darto yang walau masih lemas memaksakan diri. Ia merasa bertanggung jawab menuntaskan semuanya. "Mereka telah damai," katanya lirih. "Tapi belum selesai. Masih ada yang belum lepas."
Sejak kejadian di bawah pohon beringin itu, memang tak ada lagi teror pocong hitam. Tapi bukan berarti semuanya kembali normal. Mas Joko sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah kuyup dan jantung berdegup kencang. Dalam mimpinya, ia selalu melihat mata merah Raffi menatap dari balik akar pohon, diiringi suara tangisan anak kecil dan suara terbakar. Ujang bahkan lebih parah, ia mendengar bisikan saat sedang salat dan selalu merasa seperti diikuti. Namun, yang paling mencemaskan adalah Pak Darto. Ia mulai berubah. Di awal minggu setelah pemakaman, warga menemukan Pak Darto duduk sendirian di musala, memandangi kiblat tanpa berkedip selama berjam-jam. Ketika ditegur, ia hanya berkata lirih, "Dia belum pergi, dia di sini." Beberapa anak kecil mulai mengaku melihat sosok pocong putih yang mondar-mandir di jalan setapak menuju makam. Namun tidak menyeramkan, hanya diam dan seperti menunggu. Hal ini membuat warga gelisah, seolah ada jeda antara dua bencana. Lalu pada malam ketujuh setelah pemakaman, kengerian itu datang lagi. Pak Darto tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Pagi-pagi, pintu rumahnya terbuka, mushaf Al-Quran terjatuh di lantai, dan di depan pintu ada bekas kaki telanjang penuh lumpur mengarah ke kebun belakang. Mas Joko dan Ujang dipanggil oleh warga untuk membantu mencari. Mereka menyusuri kebun dan sampai di sebuah bekas sumur tua yang sejak lama telah ditutup warga karena dianggap angker. Dan di sana mereka menemukannya, Pak Darto berdiri di mulut sumur, matanya terpejam, tubuhnya kaku. Tapi wajahnya, bukan wajahnya, kulitnya mengelupas seperti hangus terbakar. Di dadanya terdapat bekas luka bulat, seperti tusukan benda tajam bersinar. "Astagfirullah, Raffi?" bisik Mas Joko tanpa sadar. Namun sosok itu membuka mata, merah, senyum lebar mengoyak wajahnya. "Aku tidak bisa kembali sendiri," katanya dengan suara bercampur dua lapis, suara Pak Darto dan suara Raffi. Ujang ingin berteriak, tapi tubuhnya lumpuh. Lalu sosok itu menengadahkan kepala, dan dari sumur di belakangnya keluar asap hitam pekat, membentuk bayangan besar dengan wujud samar, seperti tubuh tapi melayang. Lalu terdengar suara tawa rendah yang merambat ke dalam tanah. "Aku bawa teman dari tempatku untuk jaga pohon itu. Kalian tak boleh menebangnya. Itu pintu. Aku sudah pulang, tapi yang lain akan menunggu gilirannya." Mendadak langit berubah gelap. Burung-burung berhamburan dan tanah di sekitar sumur mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba. Pak Darto atau Raffi dalam dirinya tiba-tiba berteriak sangat nyaring hingga telinga Mas Joko dan Ujang berdarah. Sosok itu lalu melompat ke dalam sumur dengan tawa menggema. Hening, lalu tanah menutup sendiri, menelan sumur itu kembali ke perut bumi. Mereka berdua pingsan di tempat. Esok harinya, warga menemukan Mas Joko dan Ujang tergeletak di kebun. Namun sumur itu tidak ada. Tanahnya kini datar dan di tengahnya tumbuh akar besar pohon beringin. Ya, seperti pohon yang dulu ada di makam. Warga ketakutan. Pak Lurah memutuskan menutup seluruh area makam dengan pagar besi dan lampu sorot besar. Ia menyebar larangan keras, tak ada yang boleh ke sana setelah maghrib. Namun, rumor tetap menyebar. Pohon itu bukan sekadar pohon, tapi pintu. Dan sejak hari itu, muncul legenda baru. Pintu beringin, gerbang dari dunia orang mati yang ditinggal terbuka oleh roh yang belum tenang. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian mengerikan di sumur tua itu. Warga kampung Karangjati hidup dalam ketakutan yang menggantung, seakan-akan seluruh udara di desa mereka kini dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Musala yang dulunya ramai, kini sepi setiap malam. Anak-anak dilarang keluar setelah asyar. Tak ada lagi ronda malam.
Bahkan Pak Lurah memasang tulisan besar di gerbang masuk makam. Dilarang masuk area ini setelah jam 5 sore. Bukan untuk keselamatan, tapi untuk keselamatan kita semua. Namun, ketenangan itu hanya fata morgana. Bencana baru sedang menunggu untuk meletus. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, seorang warga bernama Pak Dul, penjaga kebun di ujung kampung, mendengar suara aneh dari arah makam. Seperti daun-daun diseret dan denting rantai yang dipukul. Ia mengintip dari celah bilik pos jaga. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya lemas seketika. Di bawah cahaya remang bulan, sebuah sosok tinggi terbungkus kain hitam berdiri diam di tepi pagar makam. Wajahnya bukan seperti manusia, tapi seperti tengkorak terbakar, dan di belakangnya terbentuk semacam celah bercahaya ungu gelap seperti pusaran dimensi. Di balik celah itu tampak bayangan-bayangan lain, jumlahnya banyak dan bergerak-gerak. Pak Dul tak sempat lari. Sosok itu menoleh padanya, dan dalam hitungan detik, pria tua itu menjerit kencang, lalu ambruk. Esoknya, warga menemukannya tewas dalam posisi bersujud, namun bola matanya hilang dan lidahnya seperti digigit sendiri sampai putus. Warga panik. Mas Joko dan Ujang kembali dipanggil untuk membantu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdua juga penasaran karena mimpi-mimpi buruk mereka kini kembali dan jauh lebih nyata. Dalam mimpi itu, mereka berdua melihat pohon beringin berubah menjadi gerbang, dan dari sana sosok Raffi berjalan keluar, membawa makhluk lain bersamanya. Mereka menemui Pak Lurah dan mengusulkan untuk menghubungi Kiai Ridwan, seorang ulama sepuh dari desa sebelah yang dikenal ahli dalam menangani gangguan gaib berat. Keesokan malamnya, Kiai Ridwan datang. Begitu menginjak tanah Karangjati, Kiai itu langsung berkata, "Tanah ini tidak biasa. Ada pintu terbuka yang tidak seharusnya, dan bukan hanya satu roh yang keluar, tapi banyak. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini jalur untuk makhluk yang lebih tua dari manusia." Kiai Ridwan mengadakan pengajian kecil di musala, membaca doa dan ayat-ayat ruqyah. Tapi tiba-tiba lampu padam sendiri dan terdengar teriakan dari luar. Seorang remaja bernama Nando menggelepar di depan pintu musala. Tubuhnya kejang seperti kerasukan. Dari mulutnya keluar suara berat yang tidak wajar. "Aku dilahirkan dari petir dan kebencian. Kalian telah mengusikku. Raffi telah membuka pintu dan kalian tidak bisa menutupnya." Lalu tubuh Nando terlempar keras ke tiang musala. Tangannya patah, darah keluar dari mulut dan telinganya. Semua panik kecuali Kiai Ridwan yang tetap tenang. Ia membacakan doa panjang, lalu melempar air yang telah dibacakan ayat kursi. Tubuh Nando akhirnya lemas dan kesadarannya kembali. Namun, satu kalimat terakhir yang diucapkan Nando sebelum pingsan membuat semua orang membeku. Mereka akan datang saat hujan turun untuk mengambil pohon itu, lalu membukanya sepenuhnya. 2 hari kemudian, langit menjadi gelap dan hujan deras mengguyur Karangjati. Petir menyambar berkali-kali, tapi bukan ke pohon atau tanah, melainkan ke arah langit di atas makam. Kilat itu seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mas Joko, Ujang, dan Kiai Ridwan berlari menuju makam, menerobos hujan, diikuti oleh beberapa warga yang masih berani. Sampai di sana, mereka semua menyaksikan pemandangan mengerikan. Pohon beringin besar itu bercahaya ungu tua, dan dari akarnya muncul celah retak seperti cermin pecah. Di sekeliling pohon berdiri 7 pocong hitam. Semuanya berbeda ukuran dan wujud, tapi dengan wajah hancur dan mata merah menyala. Lalu dari retakan itu muncul Raffi, tak lagi seperti manusia, tapi makhluk setengah terbakar, setengah roh. Tubuhnya kini lebih besar dan suaranya bergema seperti dari kedalaman sumur. "Aku telah mengorbankan diriku."
Kini saatnya mereka keluar. Dunia ini akan dihuni oleh kematian yang tertunda. Kiai Ridwan berdiri di depan gerbang makam, memegang tongkatnya dan mulai membaca surah Yasin dan ayat kursi. Suaranya menyaingi guntur. Namun Raffi melangkah makin dekat. Mas Joko tiba-tiba melihat sesuatu dalam kilat petir, sebuah bentuk pusaran api yang jika disatukan dengan lafaz Allah di batu nisan makam Bu Marni bisa menjadi segel. Mereka bergegas menggali makam Bu Marni, dan benar di bawah batu nisannya ada logam kuno berbentuk huruf Arab. Kiai Ridwan menekan logam itu ke tanah tepat di bawah pohon. Seketika tanah bergetar dan satu persatu sosok pocong hitam berteriak dan meledak menjadi debu. Raffi berteriak kencang, lalu tubuhnya terbakar sendiri oleh petir terakhir. Pohon itu tumbang dengan sendirinya dan celah di tanah menutup. Sejak malam itu, Karangjati kembali sunyi, tapi tidak sama seperti dulu. Pak Lurah memerintahkan untuk membangun musala tepat di atas bekas pohon beringin agar tanah itu senantiasa dijaga zikir. Namun, bagi Mas Joko dan Ujang, mereka tahu ini belum berakhir, karena pintu itu memang bisa ditutup, tapi tidak bisa dikunci. Sudah 1 bulan berlalu sejak pohon beringin tumbang dan sosok Raffi musnah oleh petir suci yang menyambar dari langit. Warga Karangjati mulai bernafas sedikit lebih lega, seolah bencana telah selesai. Tapi rasa itu hanyalah jeda dalam ketenangan semu. Mas Joko dan Ujang tetap dihantui oleh keganjilan. Setiap malam mereka bermimpi berjalan di makam, tapi kali ini tidak ada pusaran, tidak ada petir, melainkan suara tangis, lirih, berulang-ulang. Bukan aku yang membuka pintu itu, aku hanya dipilih. Suatu pagi, Ujang menemukan bekas kaki di sekitar bekas pohon beringin. Anehnya, kaki itu tidak mengarah keluar dari makam, tapi masuk ke arah dalam tanah, seperti seseorang masih hidup dan masuk ke liang kubur sendiri. Ia langsung menemui Mas Joko. Mereka pun kembali mendatangi Kiai Ridwan yang kini menetap sementara di rumah Pak Lurah. Kiai Ridwan duduk termenung setelah mendengar laporan itu, lalu berkata, "Pohon beringin itu memang tumbang, celah telah ditutup, tapi tidak semua roh yang keluar berhasil ditarik kembali. Ada yang tertinggal di sini, dan ada 1 jiwa yang belum benar-benar mati." Mas Joko bergidik. "Raffi?" "Bukan," jawab sang kiai, "tapi ibunya, Bu Marni." Semua kaget. Mereka mengingat Bu Marni telah dikubur dengan wajar, disalatkan, dan dimakamkan di sisi timur pemakaman. Tapi Kiai Ridwan menggeleng. Saat segel itu dibuka oleh Raffi, bukan hanya arwah gentayangan yang bangkit, bahkan yang sudah tenang pun terusik, dan Marni menyimpan rahasia besar yang belum ia bawa ke liang kubur. Ujang terdiam, mengingat malam saat mengubur Bu Marni. Ia ingat jenazahnya sempat bergerak sedikit sebelum dikafani. Ia dan warga lain mengira itu hanya reaksi kematian, tapi kini mereka tak yakin. Malam itu, dengan restu Pak Lurah dan ditemani Kiai Ridwan, Mas Joko dan Ujang membongkar makam Bu Marni. Dengan tangan gemetar, mereka menggali tanah lembab yang berlapis akar. Peti jenazah akhirnya terlihat. Saat dibuka, tubuh Bu Marni masih utuh, tidak membusuk sama sekali. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya terbuka, memandang tajam ke atas, seolah sadar dan menunggu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, kabut turun mendadak, dan tanah bergetar halus. Kiai Ridwan segera membaca doa, tapi dari mulut jenazah Bu Marni terdengar bisikan pelan, "Raffi tidak mati, dia menungguku menyelesaikan yang tertunda." Dan mendadak tubuh Bu Marni duduk perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Dari lubang yang sama, keluar asap hitam pekat dan tangan kurus menghitam
dengan kuku tajam meraih dari dalam peti, mencoba menarik siapapun yang berada dekat. Kiai Ridwan segera menaburkan garam, bunga setaman, dan air ruqyah ke dalam lubang. Tubuh Bu Marni terhuyung, lalu menjerit dengan suara yang tidak berasal dari tenggorokan manusia. Wajahnya perlahan berubah, separuh Bu Marni, separuh Raffi yang hangus. Kau tak akan bisa mengubur kebencian yang telah membangunkanku. Lalu, dari balik pekat malam, selusin makhluk menyerupai pocong hitam mulai berdatangan dari arah makam bagian barat. Mereka tak berwajah, tak bernama, namun berjalan serempak dengan suara mengerang dalam satu irama. Bangkitkan Raffi, buka lagi gerbang itu. Mas Joko menjerit meminta bantuan warga, sementara Ujang memukul kentongan darurat. Warga datang berbondong, namun banyak yang langsung pingsan melihat apa yang terjadi. Kiai Ridwan mengangkat segel logam dari makam Bu Marni dan menghantamkannya ke tanah. Seketika cahaya menyilaukan keluar dari dalam bumi dan tubuh Bu Marni terbakar hebat bersama seluruh pusaran arwah di sekelilingnya. Jeritan terdengar panjang sebelum akhirnya hening. Pagi menjelang, warga Karangjati melihat makam Bu Marni kini menjadi tanah kering retak yang tidak bisa ditanami apapun. Mereka sepakat menutupnya dengan batu besar bertuliskan, "Di sini pernah terkubur kebencian yang bangkit karena durhaka. Jangan bangunkan lagi." Mas Joko dan Ujang pindah dari Karangjati 2 minggu kemudian. Mereka tak kuat lagi tinggal di tanah yang menyimpan bekas luka spiritual. Kiai Ridwan meninggal beberapa bulan setelah kejadian itu dalam tidur dengan wajah tersenyum. Tapi di sekelilingnya ditemui bulu burung hantu dan bekas-bekas tanah merah basah di bawah kasurnya. Konon, saat malam Jumat, ada yang masih mendengar suara ketukan dari batu besar di tengah makam. Dan suara pelan berkata, "Aku belum selesai." Tak semua yang mati bisa dikubur, dan tidak semua jiwa bisa ditebus dengan tangisan penyesalan. Karena ketika anak durhaka bangkit, bukan hanya keluarganya yang diburu, tapi satu desa ikut menanggung akibatnya. Jika suatu hari kau lewat pemakaman tua dan melihat batu besar tanpa nama, jangan kau tanya siapa yang dikubur di sana. Cukup berdoa agar bukan kau yang dipanggil berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk cerita horor nyata lainnya. Dan tulis di kolom komentar, pernahkah kalian melihat sosok pocong dengan kain hitam